kejadian yang masih meninggalkan tanda tanya kan. Yang menjadi mengganjal itu ada indikasi kalau misalnya kematiannya itu ada dugaan perbuatan orang lain. Dia bersama temennya, cewek juga. Ya dia sih bilang begitu, lokasinya gelap, tiba-tiba dia ditabrak. Si korban satu laginya pun ngalami luka di dekat pelipis mata sama kakinya katanya retak. Kalau luka sih di badan nggak ada, cuma dia luka di bagian telinga sebelah kiri terus mengeluarkan darah. Itu aja. Hingga saat ini, publik masih diselimuti duka mendalam atas meninggalnya Faisal Nasution atau yang akrab disapa Bang Icang. Sosoknya sempat viral pada akhir tahun 2024 lalu setelah mengalami penganiayaan tragis di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat yang menyebabkan kebutaan permanen pada kedua matanya. Meski hidup dalam keterbatasan, Icang dikenal tak mudah menyerah dan tetap berusaha menjalani kehidupannya. Kisah perjuangannya sempat menuai simpati luas, termasuk dari aktor Denny Sumargo yang diketahui beberapa kali memberikan dukungan, baik moral maupun material. Kehadiran Denny kala itu menjadi penguat bagi Icang yang sedang berjuang melawan keterbatasannya. Namun, takdir berkata lain. Pada Sabtu, 6 September 2025, Icang harus menghembuskan napas terakhirnya akibat kecelakaan. Kabar ini sontak mengejutkan sekaligus menyedihkan banyak pihak yang selama ini mengenalnya. Sehari setelah pemakaman, Denny Sumargo tampak berziarah ke makam almarhum. Dalam kunjungannya, Denny mengaku masih menyimpan rasa penasaran dan ingin mengetahui lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan yang merenggut nyawa almarhum Icang. Hari ini keluarga termasuk istrinya berangkat ke Polres untuk bikin laporan. Karena memang keluarga ngerasa ada yang janggal juga kan dari kesaksian temannya waktu di lokasi sama apa. Jadi di TKP itu ada satu rumah yang di rumah itu orangnya begadang sampai pagi dan nggak ngedengar ada sesuai yang dikabarkan kan, katanya kecelakaan ditabrak rame-rame gitu kan sama gerombolan motor. Dan orang yang pas di depan TKP itu nggak ngedengar suara berisik gaduh rombongan motor dan sebagainya, nggak ada. Oh, jadi mencurigakan. Hasil ada visum. Kemarin sih kita sempat minta ya, cuma kayaknya dari rumah sakit nggak dikeluarin sih. Iya, soalnya kalau kayak begitu. Tapi dari pihak rumah sakit memang menyatakan bahwa ini bukan luka kecelakaan. Karena kayak begitu biasanya untuk laporan polisi masih ada visum kalau ada kecurigaan. Aku takutnya kemudian kasusnya berjalan, beliau harus dibongkar. Setelah mendengar penjelasan singkat dari pihak keluarga, Denny Sumargo mengaku merasakan adanya sejumlah kejanggalan dalam kronologi meninggalnya Bang Icang. Suami dari Olivia Alan itu bahkan menduga ada keterlibatan pihak lain di balik peristiwa kecelakaan tersebut. Meski demikian, Denny menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia hanya berharap agar kasus ini dapat segera diusut tuntas dan terungkap secara terang benderang. Dan harapan itu semakin menguat setelah pihak keluarga almarhum resmi melaporkan peristiwa ini ke Polres Metro Bekasi Kota untuk mendapatkan kepastian hukum. Ada kejadian yang masih meninggalkan tanda tanya kan sekarang gitu. Tadi kan ngobrol dikit sama saudaranya. Ya, aku berharapnya Bang Icang udah tenang aja di sana, jangan lagi beliau menyimpan penyesalan atau apapun itu. Beliau bisa tenang di surga, Tuhan kasih tempat yang terbaik. Yang menjadi mengganjal itu ada
indikasi kalau misalnya kematiannya itu ada dugaan perbuatan orang lain kan. Nah, semoga ini segera bisa selesai juga. Semua tergantung keluarga. Kalau keluarga masih pengen nerusin, ya berarti ini akan jadi isu baru paling itu. Tadi ngobrol dikit, katanya mereka per besok mau lapor ke polisi mengenai ada dugaan kematian dari Ican ini. Nanti proses berikutnya mungkin dari keluarganya yang mungkin bisa menyampaikan. Kalau di jalur hukum biarkan polisi bekerja. Kalau memang ada butuh bantuan dari sisi media, kan posisi saya dan kalian juga kan media, ya kita coba bantu itu Pak. Sementara kita masih megang laka lantas saja, tabrak lari sih gitu. Yang terutama yang kita masih, ya nanti biarkan pihak kepolisian yang mengembangkan. Gitu. Dia bersama temennya, cewek juga. Loginya sih dia diboncengin ya sama temennya pulang malam. Pulang malam dia informasinya tabrak lari, kecelakaan tabrak lari, bukan kecelakaan tunggal. Kejadian diperkirakan jam 3 pagi. Kita baru dikasih tahu kisaran jam 4. Ya dia sih bilang begitu, lokasinya gelap, tiba-tiba dia ditabrak. Si korban satu laginya pun mengalami luka di dekat pelipis mata sama kakinya, katanya retak gitu. Jadi dia nggak terlalu di lokasi itu, dia nggak terlalu tahu ya, karena dia menahan rasa sakit juga gitu. Infonya motor, kita juga masih didalami ya sama pihak kepolisian. Infonya ditabrak motor, tapi tidak sendiri mereka. Sebagai sosok yang pernah memberikan perhatian dan bantuan kepada almarhum Icang, Denny Sumargo mengaku sangat terpukul atas kepergian pria yang dikenal memiliki kepribadian hangat dan rendah hati tersebut. Menurut Denny, sosok Icang adalah pribadi yang kuat, meski harus menjalani hari-hari dengan kondisi kesehatan yang tidak mudah. Denny menyebut, kabar duka ini terasa semakin berat lantaran terjadi di saat Icang mulai berusaha berdamai dengan kondisinya pasca mengalami kebutaan permanen. Kehilangan itu membuat Denny merasa prihatin sekaligus sulit menerima kenyataan bahwa perjuangan panjang sahabatnya harus berakhir secara tragis. Di mata saya Bang Icang itu adalah orang yang punya masa lalu, yang kemudian ingin memperbaiki masa lalunya dan kemudian ingin berdamai dengan keadaannya dan ikhlas menerima kondisi dia yang sangat parah. Itu yang membuat hati gue terketuk untuk juga memberikan ya tempat lah, ya, maksudnya itu. Dan gue lihat Bang Icang ini bisa jadi inspirasi untuk banyak orang dengan kondisi yang buruk, kondisi yang sudah kehilangan 2 bola matanya, tapi beliau masih bisa tawakal ikhlas untuk menjalani itu dengan menjadi orang yang lebih baik. Bang Icang itu saya dikabari oleh Novi, yang mana saya ngecek kondisinya Bang Icang itu memang sudah banyak sekali orang-orang yang turun tangan untuk membantu. Tapi saat itu beliau perlu biaya. Jadi saya coba untuk ngasih porsian saya dengan platform yang saya punya untuk membantu beliau dengan biaya beliau, hanya sebatas itu saja. Setelah itu saya melihat kalau beliau ini memang orang yang kondisinya tragis dan harus hidup dengan 2 bola mata yang sudah tidak ada, dan dia harus melanjutkan hidup. Dia punya anak, dia punya tanggungan. Ya saya hanya memposisikan diri kalau bisa meringankan. Saya nggak kepengen ngambil porsi yang lebih jauh. Gue ketemu Bang Icang itu harapannya gue bisa bantu beliau untuk ya pengobatan, kemudian ngasih kesempatan beliau mendapat keadilan, terus melihat beliau melanjutkan kehidupannya dan berdamai dengan keadaannya itu sih. Dan banyak dari follower gue yang bantu mengirimkan uang untuk beliau berobat.
Jadi bukan hanya gua gitu, banyak sekali pihak, termasuk Novi juga waktu itu banyak sekali membantu beliau. Jadi saya pikir ini hal yang kita ya sangat berduka. Untuk keluarga Bang Mas Icang, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya pribadi Denny Sumargo mendoakan Mas Icang semoga diberikan tempat yang terbaik, keluarga juga diberikan kekuatan. Saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk mendoakan Mas Icang dan keluarganya, walaupun tidak kenal, itu bisa jadi amal zariah untuk kita semua. Semoga lewat doa ini Mas Icang diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Selain Denny Sumargo, terasa kehilangan juga dirasakan oleh Ustaz Dery Sulaiman yang diketahui cukup mengenal sosok almarhum. Begitu mendapat kabar duka, Ustaz Dery langsung bergegas menuju rumah sakit tempat jenazah Icang disemayamkan. Ia menyempatkan diri datang ke ruang jenazah untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus mendoakan almarhum. Kehadiran Ustaz Dery di rumah sakit menjadi bentuk kepedulian sekaligus bukti kedekatannya dengan sosok Icang semasa hidup. Ia menilai almarhum adalah pribadi yang sabar dan tegar dalam menghadapi setiap ujian yang menimpa dirinya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kita Faisal Haddad Nasution, ya, kita kenal dengan Icang, seorang punkers yang tahun lalu sempat heboh karena kedua belah mata dicongkel sama anak Vespa. Dan kabar sampai sekarang belum selesai masalah hukumnya. Dan ternyata kemarin Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Icang untuk kembali ke rahmatullah dalam waktu subuh. Saya nggak tahu dia keluar mungkin mau ke masjid atau kemana. Yang jelas berita kematian Icang itu belum dipastikan penyebabnya. Mungkin kecelakaan tunggal, tabrakan, ataupun mungkin dengan sebab lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kemarin pagi aku sudah ziarah, datang ke kamar jenazah di masjid, di rumah sakit Permata Cibubur, dan saya lihat kondisi jenazah. Badannya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Kalau orang tabrakan kan mungkin badannya patah-patah kan, bawa belur, tapi nggak ada. Cuma kepalanya memar, hancur, kayak habis kena. Nggak ada, aku memang sempat mau datang ke tempat Icang sama Willy Salim seminggu yang lalu. Willy tanya, siapa yang mau kita bantu Ustaz? Ini ada anak pang buta, ayo ke sana. Cuma nomornya nggak bisa dihubungin. Ternyata memang Icang lagi lagi di tempat adiknya gitu. Iyalah, biasanya kan adiknya yang hubungin saya kan, perantara itu. Cuman kata adiknya, salah saya Ustadz, kami sempat selisih paham, kemudian dia pindah ke tempat temannya, ke rumah temannya. Tentu berbeda lah perawatan adik kandung dengan temannya. Icang ya seorang punkers ya, dengan wajah yang penuh tato, dengan semuanya, tapi hatinya lembut. Dan bahkan aku perhatiin terakhir itu tatonya tuh menghilang, itu pudar tato di wajahnya itu. Ya mungkin dia berapa kali treatment untuk penghapusan tato ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Aku bersaksi ya, Icang itu ahlul khair, dia orang baik. Insyaallah jannah, insyaallah. Karena ujian dia, penderitaan dia, penyakit dia, hilangnya mata dia tuh, kalau dia bersabar, kemarin kan Icang kan sempat bilang tuh, untung Allah tidak ambil nyawaku waktu kejadian. Berarti dia kan ikhlas banget.